harus kita katakan ya, kita inginkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan informasi dari dunia politik, yaitu pidato politik Profesor Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD dan Dr. Honoris Causa Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar saat hadir di Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Sumbersari Jember kemarin pada hari Kamis 28 September 2023. Yuk kita simak pidato politik Profesor Haji Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD dan Dr. Honoris Causa Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar berikut ini. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami cintai, kami teladani para kiai, para alim ulama, para masyayikh, khususnya yang terhormat, yang termulia Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di Jember ini. Yang saya hormati juga Kiai Haji Ahmad Rosyidi Baihaqi, Kiai Haji Badrus Sodik Abdul Bar, Kiai Haji Laik Atoilah, Gus Gulam, Ketua PC NU, Kiai Haji Azizi Sarbini, Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Ahmad Nasihin, juga Kiai Haji Anis Imron, Kiai Haji Mahrus Ali, Habib Novel, Kiai Haji Anwar Syafi'i, Kiai Ansari, juga para nyai yang mohon izin tidak disebut nama satu persatu, dan semua hadirin yang bersama-sama berkumpul dalam silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember ini. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Seperti tadi disampaikan oleh Gus Imin, kami serombongan hadir untuk silaturahmi. Kami hadir untuk memohon doa, karena kami akan menjalani sebuah perjuangan baru yang insya Allah misi yang kita emban ini adalah misi yang nantinya akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Tadi Gus Imin sudah cerita bagaimana kejadiannya. Saya nambahi ceritanya boleh ya? Boleh ya nambahi ceritanya. Jadi pas tanggal 16 Agustus, kalau kejadian kita ketemu itu deklarasi 2 September. 16 Agustus itu Kiai Roholil Situbondo itu kirim utusan ke Jakarta. Yang dikirim itu adalah Kiai Abdul Qadir Sam dari Bondowoso. Beliau bilang ada pesan dari Kiai Holil harus disampaikan langsung. Lah padahal tanggal 17 Agustus, itu 17 Agustus bukan 16, 17 Agustus. Itu pas 17-an, pas mepet, dan dilalah saya pas mau pergi terbang ke Solo. Akhirnya ketemunya di bandara. Lalu beliau menyampaikan, Pak Anies, ini ada pesan dari Kiai Holil. Pesannya beliau dapat isyarah kemarin malam harus disampaikan bahwa pasangan panjenengan itu adalah Gus Muhaimin Iskandar.
Lah saya pas mendengar itu batin, gimana nyambungnya ini ya? Gitu. Gimana ya cara nyambungnya? Lah yang sana sedang mesra-mesranya menjelang ijab kabul lah gitu ya. Masa ditarik gitu lah. Kan kira-kiranya gini, janur kuningnya lagi dirangkai loh. Belum dipasang memang janur kuningnya. Memang sebelum dipasang itu bisa diambil loh. Piye ya caranya ya? Tidak terbayang saya. Tapi beliau itu sangat yakin, Roh Holil ini. Pokoknya pesannya itu. Saya tanya ada pesan lainnya enggak? Enggak ada. Cuman itu saja. Jadi 5 menit pesan sampaikan selesai. Dan saya tidak tahu bahwa 3 tahun sebelumnya pesan itu disampaikan kepada Gus Imin. Dan beliau tidak cerita. Jadi ketika kemudian di ujung bulan Agustus terjadi yang diceritakan oleh Gus Imin, saya sampaikan ini kelihatannya memang bukan perjodohan yang diatur manusia saja ini. Ini ada yang maha mengatur semuanya, dan terjadilah yang sekarang kita jalani ini. Karena itu kami yakin insya Allah bila para kiai semua, para nyai, para hadirin semua mendoakan, insya Allah ridho itu diberikan, dan insya Allah duit tunggal ini akan berangkat bersama untuk menunaikan yang dijanjikan oleh kemerdekaan ini. Kami bekerja bersama sekarang sebagai duit tunggal meneruskan perjuangan orang tua kita dulu. Ketika orang tua kita dulu berjuang, mereka berjuang menggulung kolonialisme. Giliran anak-anak dan anak-anaknya berjuang untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan. Yang satu menggulung kolonialisme karena itu tidak adil, tidak mensejahterakan, dan sekarang bagian kita menggelar apa? Kesejahteraan, menggelar rasa keadilan. Karena kita merasakan ketimpangan. Jadi perubahan ini bukan perubahan nama presiden, bukan perubahan nama wakil presiden, karena kalau itu sudah pasti terjadi, wong periodenya habis. Tapi perubahan di dalam cara kita menjalankan pembangunan. Kita ingin agar pembangunan ke depan itu setara, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan dibeda-bedakan sehingga kemajuan itu hanya dirasakan oleh sebagian. Kita ingin kemajuan itu dirasakan oleh semua. Dan kita ingin ada perasaan bersatu dalam ketenangan, keteduhan. Persatuan itu tidak bisa dibangun dalam suasana ketimpangan. Setuju? Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau panjenengan punya contohnya, saya pengen lihat tempat mana ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada. Persatuan selalu dalam suasana keadilan. Insya Allah ini yang kita ikhtiarkan. Itulah sebabnya yang kita emban sama-sama ini misi, bukan sekedar target. Target itu untuk diraih, kalau misi itu untuk dilaksanakan. Misinya kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu. Itu misinya. Untuk itu kita perlu kewenangan. Tanpa kewenangan itu tidak bisa dilaksanakan. Dan kewenangan ini didapat lewat proses demokratis. Dan alhamdulillah dengan bergabungnya unsur-unsur yang tak terbayangkan sekarang menjadi satu kekuatan baru. Insya Allah ikhtiar untuk diberikan kewenangan itu dimudahkan perjalanannya. Dan seperti disampaikan tadi, kami ini secara pribadi sudah kenalnya lebih dari 30-an tahun, karena dulu sama-sama di kampus Gajah Mada, sama-sama berkegiatan, dan insya Allah bisa saling melengkapi. Kalau dipikir-pikir tidak terbayang ini. Bagaimana coba? Gus Imin lengkap pengalamannya dari mulai aktivis mahasiswa melawan rezim otoriter, rekam jejaknya ada itu. Kemudian terus aktif di organisasi pergerakan kemahasiswaan, sampai kemudian mendapatkan amanah mimpin partai, dapat amanah untuk menjadi wakil ketua DPR, dapat amanah menjadi
menteri, dapat amanah wakil ketua MPR. Ini semua adalah sebuah kelengkapan yang membuat insya Allah bila disandingkan, saya bawa pengalaman di pemerintahan sebagai kepala daerah. Saya belum pernah menjadi anggota DPR. Gus Imin pernah jadi anggota DPR. Gus Imin belum pernah menjadi kepala daerah. Saya bawa pengalaman sebagai kepala daerah. Sama-sama pernah di eksekutif. Beliau pernah di menteri, saya pernah di kementerian. Jadi ada unsur-unsur yang kita memiliki kekuatan, yang kita memiliki kekurangan, dan saling mengisi. Itulah sebabnya doakan agar Dwi Tunggal ini benar-benar menjadi makin solid, bukan saja di dua pribadi, tapi semua unsur-unsur pembentuknya. Di rumahnya Gus Saab kumpul banyak kiai waktu itu. Dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan, memang saya nggak jadi nyapres, tapi saya jadi nyawapres. Banyak yang nanya, kenapa Gus Imin kok mau nyawapres? Karena saya yakin capresnya bisa diajak Dwi Tunggal satu sama yang lainnya. Seperti yang para kiai saksikan di pemberitaan-pemberitaan, seluruh perjodohan ini prosesnya begitu cepat. Jalan Allah memberi kelancaran tanpa lika-liku yang berkepanjangan. Ibarat perjodohan memang pacarannya sama sono tapi jodohnya sama sini. Nah, kira-kira gitu. Inilah yang disebut jodoh di tangan Allah. Pacarannya setahun, untungnya belum diapa-apain. Jodohnya sama Mas Anies. Jadi ceritanya, kalau mau tahu, sejujurnya saya dan PKB ini ibaratnya adalah aliran air deras yang bersumber dari mata air perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah saya dan PKB ini mata air yang menjadi pewaris ajaran sekaligus pewaris sejarah perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon doa dan pangestunya seluruh para kiai. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.